Shalom, berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas. Malam ini kita akan bersama-sama seperti biasa di acara ini memuji menyembah Tuhan. Kemudian kita mendengarkan kesaksian di mana kuasa Tuhan yang tak terbatas mengubah kehidupan seseorang atau satu keluarga. Dan kemudian kita akan menerima motivasi firman Tuhan sehubungan dengan kesaksian tersebut. Jadi pastikan saudara bersama seluruh keluarga ada di layar televisi atau smartphone atau layar tablet saudara untuk bersama-sama menyaksikan kuasanya tak terbatas. Visi Gereja Betani Salatiga bulan Maret ini adalah Family Encounter, di mana Tuhan hadir atau perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di mana ada orang tua, anak, semuanya ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saudaraku, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Teresa. Satu kali ada seorang pria datang dan bertanya, "Ibu Teresa, bagaimana saya bisa mengubah dunia?" Lalu Mother Teresa berkata kepada pria itu, "Kalau engkau ingin mengubah dunia, pulanglah, cintailah keluargamu. Engkau sedang mengubah dunia." Saudaraku, perubahan besar dimulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita. Mari, kita ingin supaya keluarga kita membawa dampak yang besar, izinkan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana kita memelihara keluarga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Biarlah itu semua dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada saat ada kasih di situ, saudara akan melihat kuasanya yang tak terbatas akan mendatangi keluarga saudara. Dan saudara akan mengalami sukacita dan keluarga saudara akan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, ajak keluarga untuk bersama-sama menikmati acara Kuasanya Tak Terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati acara Kuasanya Tak Terbatas. Biarlah melalui acara ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Secara khusus bulan Maret ini, biarlah Engkau berbicara atas keluarga kami dan kami menikmati segala berkat yang Tuhan beri di dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom mempelai Kristus, kita semua percaya bahwa Yesuslah Allah yang baik. Dialah jawaban pada setiap hidup kita dan pengharapan pada setiap perkara kita. Amin. Saat ini, marilah kita datang, kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Haleluya.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari ambil waktu yang terbaik saat ini. Mari ambil waktu untuk memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Dialah Allah pengharapan dalam hidup kita. Dialah Allah tempat jawaban bagi setiap persoalan kita. Mari naikkan ucapan syukur yang terbaik. Mari sembah dan tinggikan. Sumber pengharapan kami, hanya Kau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus menghadap-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Hanya Kau, Kami mau terus sembahkan Yesus. hanya Kau yang layak kami tinggikan. Dengan segenap hati kami mau terus sembah Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
cinta, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, Sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Shalom, saya Wilandari. Saya adalah single parent sejak 2003 dan saya dengan 3 anak, laki 1 dan 2 perempuan, dan yang sudah menikah 1 orang, yang 2 masih bekerja. Puji Tuhan, dalam perjalanan hidup saya dalam membesarkan anak-anak sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan menolong semua kebutuhan anak-anak, itu Tuhan yang mencukupkan semuanya. Begitu juga di dalam studi mereka, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya lihat, dan itu semuanya Tuhan sediakan dalam biaya dan segalanya. Sungguh luar biasa kalau saya memiliki Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar kuasanya dalam kehidupan saya, walaupun banyak tantangan, banyak masalah, banyak krisis juga yang harus saya hadapi, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menopang saya. Tidak pernah Dia meninggalkan saya. Dan itu semua Tuhan sudah berikan sebelum suami saya meninggal. Itu Tuhan sudah bertanya kepada saya, dan pertanyaannya itu sungguh tidak masuk di akal saya sebetulnya. Kalau saya mengalami kehilangan, waktu itu Tuhan tanya, kalau saya akan mengalami kehilangan seseorang yang kau sayangi, apa yang engkau inginkan? Gitu. Dan kemudian saya hanya berkata bahwa kalau Tuhan ingin mengambil, persiapkan saya dulu. Sehingga pada saat itu tiba, saya benar-benar sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan sungguh nyata, apa yang sudah saya katakan itu saya alami sungguh-sungguh. Pada saat suami Pak Hidayat waktu itu meninggal, itu saya seperti hanya melihat kayak video semua, karena sebelumnya Tuhan itu sudah mempersiapkan saya apa yang harus saya lakukan, apa yang saya inginkan. Dan pada saat kejadian itu semuanya diberikan kepada saya, sehingga pada saat itu saya sadar bahwa ini benar, bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak meninggalkan saya. Pada saat itu anak-anak saya masih kecil, yang besar masih SMA dan yang kecil baru SD kelas 4. Itu luar biasa, yang saya khawatirkan itu yang kecil, tapi pada saat dengar papanya nggak ada, justru dia itu menghibur saya dan menguatkan saya. Nggak apa-apa, papa sudah bersama Yesus, mama nggak usah khawatir, nggak usah takut. Di umur usia 8 tahun, anak saya sudah bisa memberi kekuatan kepada saya seperti itu. Dan puji Tuhan, setelah kepergian suami, sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan saya.
Walaupun banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, tapi puji Tuhan karena ada Yesus dalam hidup saya, itu yang memberikan kekuatan, ya, baik dari firman, dari pujian, ataupun dari pembacaan firman. Pada saat saya lemah, itu memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa. Juga saya ada di dalam lingkungan yang baik, memiliki keluarga besar yang sangat peduli, sangat mengasihi saya dan juga keluarga saya, dan kami memiliki hubungan yang sungguh indah, di mana ada kesatuan hati, ada kebersamaan yang baik. Di situ yang membuat anak-anak saya tidak akan kehilangan sosok dari ayah, karena semua mengasihi anak-anak saya. Dan juga saya memiliki bapak dan ibu gembala yang baik, yang sangat memperhatikan kehidupan kami. Dan juga saya juga punya teman-teman yang baik, anak-anak yang baik di gereja, dan juga teman-teman seiman yang sungguh luar biasa, melebihi dari keluarga. Mereka sangat peduli pada saya dan selalu menguatkan saya. Dan itu sungguh luar biasa, sungguh indah, yang saya rasakan bahwa kalau saya sendiri itu bukan masalah lagi. Memang kadang ada krisis di mana saya ini merasa sendiri, apa-apa harus sendiri, dihadapi sendiri. Tapi ada satu firman yang membuat saya dikuatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kata-kata itu, dia adalah gembala yang baik, itu sudah sangat menguatkan saya bahwa benar bahwa Tuhan itu gembala saya yang baik, yang selalu memberikan tempat yang terindah buat saya. Walaupun dalam keadaan, dalam lembah kekelaman, dalam kepedihan, dalam kesesakan, dia selalu menghibur saya. Dan sungguh luar biasa. Dan itu membuat saya maju terus dalam Tuhan. Juga kadang saya dalam memutuskan sesuatu itu kadang tidak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berbicara juga dalam kehidupan saya melalui firman atau melalui kata-kata. Tapi kadang ego saya itu lebih besar sehingga jalan semaunya sendiri. Dan akhirnya ya saya merasakan akibatnya, yaitu jatuh, ya. Tetapi pada saat saya bertobat kembali kepada Tuhan, disitulah saat itu juga Tuhan itu mengangkat saya, bahkan memberkati saya dengan sungguh luar biasa. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan itu rindu untuk memberkati kita berlimpah-limpah, dan itu benar. Janji Tuhan itu enggak pernah gagal. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan apa yang saya alami itu benar-benar sungguh luar biasa. Walaupun sendiri, tapi puji Tuhan. Tuhan itu selalu mengangkat saya, menguatkan saya. Walaupun saya itu sudah jauh meninggalkan Tuhan, kadang kita tidak mendengar kata Tuhan, tetapi Dia selalu memberikan kekuatan buat saya. Dan anak-anak pun juga selalu menjadi kekuatan bagi saya untuk
selalu maju terus dalam Tuhan. Ya. Dalam perkembangan hidup saya itu sungguh nyata kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Sepertinya juga anak-anak itu semuanya sudah ada di dalam perancangan Tuhan. Semuanya indah, baik di dalam keterbatasan mereka. Mereka ditolong Tuhan, seperti Agnes itu ya. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah, tetapi dalam kondisi seperti itu, dia sungguh nyata Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia dalam usia berapa waktu itu, 16 tahun atau 17 tahun dia sudah bisa bekerja sendiri dan bisa memberkati adiknya, bahkan kakaknya yang masih studi. Dan juga Angie itu perjalanan hidupnya sungguh luar biasa, di mana Tuhan itu pada saat itu saya itu sebetulnya Angie itu tidak kami kehendaki karena bapaknya sudah tua dan saya juga tidak bekerja. Dan kehidupan kami waktu itu memang berat. Tapi dengan Tuhan kasih Angie itu sebetulnya kami merasa ada pergumulan gitu. Aduh, kok ada muncul lagi setelah 8 tahun ya. Beda dengan kakaknya itu 8 tahun. Dan sudah tidak ada rencana, tidak ada bayangan kalau kita akan memiliki seorang anak lagi. Dan waktu itu saya terus terang malu untuk keluar rumah. Perut saya semakin besar, saya menghindari untuk keluar rumah, bahkan untuk beribadah pun saya malu. Karena waktu itu kita beribadah di Semarang ya. Tiap minggu kita ke Semarang. Dan sebetulnya saya sudah ingin menggugurkan karena rasanya nggak masuk akal gitu loh. Papahnya udah tua, nggak kerja. Saya juga nggak kerja, kok Tuhan berikan seorang anak lagi. Tapi pada saat itu saya datang ibadah di Semarang dan waktu itu Ibu Sbaja yang khotbah mengatakan bahwa kalau Tuhan memberikan sesuatu, pasti Dia akan memelihara, pasti Dia akan memberkati. Dan pada saat itu saya bertobat dan saya menerima anak ini dengan bersyukur dan percaya bahwa Tuhan punya rencana atas anak ini. Dan kemudian dalam perjalanannya sampai seusia saat ini, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, sungguh nyata, kuasanya sungguh nyata, ya, di mana dia dari kecil sudah memiliki iman yang luar biasa dan sekolahnya juga semuanya Tuhan atur dengan luar biasa. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Lewat SMP, SMA itu kita tidak punya pilihan akan masuk di mana, tetapi dia tuh diajak temannya untuk daftar di Karangturi. Dan itu sudah hari terakhir pendaftaran gitu. Dia hanya mengantarkan temannya dan dia juga ikut daftar sekalian. Terus kemudian besoknya itu ada pengumuman nama Angie itu ada di daftar terakhir diterima dan temannya malah nggak diterima. Nah, dalam perjalanan waktu dia masuk di Karangturi itu saya mengantar untuk masuk pertama kali. Saya lihat itu Angie itu seperti Daud yang kecil di antara Goliat-Goliat yang besar. Karena tahu sendiri bahwa Karangturi itu adalah sekolah anak-anak orang kaya. Mereka datang dengan mobil dan Angie hanya naik motor, ikut dengan tantenya, bonceng tantenya karena tantenya itu guru di situ. Dan
Tapi sungguh luar biasa, di situ dia jadi berkembang dengan luar biasa. Bahkan Tuhan bisa pakai kesempatan Angie bisa sampai ke Cina untuk ikut tim choir di sana dan mendapatkan juara pertama. Dan itu sungguh luar biasa. Kalau saya melihat perjalanan Angie itu semua karena kuasa Tuhan. Ya, pada saat juga dia masuk ke universitas pun juga kita tidak ada bayangan untuk masuk di mana, karena jujur tidak ada biaya untuk masuk ke universitas. Tapi karena di sekolah ada formulir untuk mengisi, ada beberapa fakultas, dan Angie mengisi di Fakultas Atmajaya waktu itu. Dan puji Tuhan diterima, dan pada saat diterima itu pun saya juga berserah kepada Tuhan untuk biaya dan semuanya apa yang harus saya lakukan itu saya sudah nggak bisa mikir karena hanya berserah kepada Tuhan. Dan di situ pun pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Biaya semua, kos juga semuanya Tuhan sediakan dengan cuma-cuma. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Puji Tuhan. Dan disitulah bagaimana kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa hidup kita sepenuhnya itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kita hanya berserah saja kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun selalu bersyukur. Pasti ada jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan pasti rencana Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dan bagi pendengar dimanapun saat ini berada yang menyaksikan kesaksian saya, percayalah dalam kehidupan kita, dalam masalah seberat apapun, sertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Karena kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, ya. Kalau kita jatuh atau kita karena kebodohan kita atau kesalahan kita, jangan jauh daripada Tuhan. Jangan menjauh dari lingkungan dengan teman-teman. Karena pada saat kita jauh dari Tuhan, disitulah ego kita, kemarahan kita, atau mengasihani diri kita, itu yang berkuasa. Dan akhirnya kita akan terpuruk. Kita akan menjadi orang yang rendah diri, kita menjadi orang yang minder. Tetapi kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja lebih lagi kepada kita. Kalau kita masih diberikan kehidupan saat ini, pasti Tuhan masih memiliki rencana di dalam hidup kita. Kesalahan apapun, seberat apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Dia, Dia pasti akan mengampuni kita. Dan itu yang membuat kita bangkit lagi. Setiap manusia pasti ada kesalahannya. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Tapi percayalah bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan semakin disempurnakan karena kasih Tuhan. Karena darah Kristus. Kasih-Nya itu yang memberikan, mengampuni segala dosa kita. Yang membasuh semua kesalahan kita. Sehingga kita cakap kembali untuk berdiri tegak. Dan kita terus maju di dalam Tuhan. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita yang tidak setia. Kita sering meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Pada saat kita jauh dari Tuhan, Tuhan dekat pada kita. Pada saat kita
berbuat semaunya, Tuhan tetap setia kepada kita. Dan pada saat kita datang minta ampun kepada Tuhan, kita setia kembali kepada Tuhan, Dia lebih setia kepada kita. Ya. Ada satu firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam 2 Timotius ayatnya yang 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, tetaplah pegang ajaran Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita akan kuat, di dalam Tuhanlah kita akan disempurnakan. Maju terus di dalam Tuhan, apapun yang menjadi rintangan, halangan di dalam hidup kita atau dalam pergaulan kita, tetap maju di dalam Tuhan. Tidak semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita baru saja menyaksikan acara Kuasanya Tidak Terbatas. Bagaimana Ibu Hidayat melalui masa-masa yang sulit pada saat ditinggal oleh suami yang dikasihinya secara mendadak. Saya ingat waktu itu, waktu masih latihan angklung, tiba-tiba ada telepon kalau suaminya pingsan dan bawa ke rumah sakit. Akhirnya malam itu dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu anak-anak masih kecil-kecil. Rasanya, wah bagaimana ini nanti mengatasi kehidupan yang akan datang. Sementara anak-anak masih banyak membutuhkan biaya. Dan Ibu Hidayat adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Saudara, ini adalah satu firman yang sangat menguatkan, yang tidak khawatir menghadapi tahun-tahun yang kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman itu adalah firman untuk kita semua. Dan saya percaya Ibu Hidayat ini juga punya iman yang luar biasa. Ternyata di dalam kehidupannya selanjutnya, akhirnya dengan berbagai macam masalah dan perjuangan yang tidak pernah berhenti, dia bisa mempertahankan imannya dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya sendirian. Meskipun ditinggal oleh suami yang dikasihinya, meskipun anak-anak tidak lagi mempunyai bapa, tetapi mereka mempunyai bapa yang tidak terbatas kuasanya, bapa yang selalu mendampinginya. Kalau bapa orang tua secara jasmani mungkin terbatas sekali, tetapi bapa kita yang di surga tidak ada batasnya. Dia sanggup menolong, dan itu dibuktikan oleh Ibu Hidayat. Anak-anaknya bisa kuliah, bisa menyelesaikan sekolah. Adi sudah berkeluarga sekarang, Agnes sudah bekerja, dan Angie juga sudah bekerja. Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga, apapun yang menjadi persoalan hidup saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang mempunyai masalah, berharap pada Tuhan. Tuhanlah pengharapan kita. Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara saat ini yang ada dan mengikuti program ini. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, kami percaya Engkau adalah Bapa yang tidak terbatas. Bapa yang senantiasa mendampingi kami. Kalau Bapa secara jasmani terbatas sekali, tapi Engkau adalah Bapa yang tidak terbatas kuasanya.
Engkau ada dalam hidup kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan kami berdoa untuk saat ini, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami masalah-masalah, Tuhan, kami berdoa kekuatan daripada Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi setiap persoalan yang mereka hadapi. Bahkan yang sakit Bapa, mereka mengalami kuasa kesembuhan karena imannya, karena kuasa Tuhan, karena dia percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan juga kalau saat ini mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya, Tuhan, Engkau sendiri akan mendampingi mereka Tuhan. Engkau akan memulihkan mereka, Engkau akan menghibur hati yang susah Bapa. Dan kalau saat ini ada yang terikat dengan hal-hal yang berbau dosa, kuasa kesembuhan-Mu melepaskan mereka dari ikatan-ikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Bahkan mereka saat ini yang sedang kekurangan, oh Bapak, Engkau punya berbagai macam cara untuk memberkati mereka. Dan kalau saat ini ada di antara kami yang masih ada jatuh bangun di dalam dosa, kami juga minta ampun Tuhan. Bahkan hamba-Mu sendiri, kami semua senantiasa kadang-kadang banyak melakukan hal-hal yang tidak seperti apa yang Kau kehendaki. Kami masih sering sombong, kami masih sering iri hati Bapa. Kami masih sering berkeluh kesah dan seolah-olah menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami malam ini Bapa benar-benar hanya berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat anugerah-Mu tercurah atas setiap umat-Mu. Haleluya, mari semua katakan amin.